Pura Peti Tenget merupakan salah satu pura Dangkayangan di Bali yang dibangun pada abad ke-15, terletak di wilayah Kelurahan Kerobokan Kelot, Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Sekitar 15 km ke arah barat Kota Denpasar. Pura Peti Tenget terletak di pesisir pantai. Bila dilihat dari arah mata angin, maka Pura Peti Tenget lokasinya termasuk arah selatan Pulau Bali. Nama Peti Tenget terdiri dari dua suku kata, Peti dan Tenget. Kata Peti berarti kotak atau tempat sirih atau pecanangan, dan kata Tenget berarti pingit. Dalam Lontar Dwi Jendra Tatwa dijelaskan lebih utuh perjalanan Dangyang Nirarta ke Bali, Lombok, dan Sumbawa. Beliau mengunjungi seantero jagat Bali, mendirikan sejumlah pura, mengajarkan berbagai pengetahuan, dan juga menjadi guru para pemimpin, serta akhirnya menjadi Purahito atau Padiksian dan Patritani jagat Bali. Nah, sampainya di sana, di hutan itu, ketemu beliau dengan penjaga daerah itu, berupa makhluk gaib. Jadi beliau Dangyang tahu bahwa itu makhluk gaib itu takut karena dia bersembunyi melihat perbawaan itu Dangyang gitu. Dipanggillah dia. Kalau engkau jangan takut, mari dekati aku gitu. Akhirnya datang. Hamba akan meninggalkan sesuatu di sini yang berupa pecanangan. Pecanangan itu kan tempat kotak base ya, kotak gitu istilah. Jadi engkau yang menjaga di sini. Aku akan moksa, tapi bukan di sini tempatnya. Karena petunjuk dari Betara Mas Ceti bukan di sini tempat beliau untuk moksa. Gitu. Akhirnya orang gaib tersebut yang dikenal sekarang dengan idol Ki Buto Ijo minta sesuatu, mantra suci, apakah jimat untuk bekal menjaga peti beliau di sini itu cerita. Akhirnya Dangyang itu memberikan suatu mantra suci kepada Ki Butojo untuk sarana mengemit peti tersebut. Nah, akhirnya diceritakan beliau meninggalkan daerah hutan tersebut atas petunjuk beliau Betara Mas Ceti. Nah, sekarang saatnya sudah boleh moksa. Ditunjukkanlah bukit yang menonjol ke barat itu yang dia baratkan sebagai perahu yang mau berlayar gitu, untuk penumpang beliau. Akhirnya beliau berpisah. Betara Mas Ceti kembali ke Gianyar. Dan ide Dangyang Nirarta melanjutkan perjalanan ke Uluwatu. Nah, setelah beberapa lama, setiap orang yang datang ke daerah sini, ke hutan di sini, dia mencari kayu api, mencari apa, tanpa minta izin kepada beliau Ki Buto Ijo, semuanya menjadi sakit. Jadi waktu itu mungkin orang yang dipercaya mendengar berita bahwa ada pendeta Prana Sakti bahwa ada di Uluwatu. Akhirnya sepakat di dalam parum, berangkatlah rombongan ke Uluwatu begitu. Rombongan yang dipimpin oleh
penglingsir Desa Adat Kerobokan. Lalu disambut oleh beliau dan yang Dwi Jenderal. Dari mana engkau? Kok tumben ke sini kan begitu ya, basa-basi. Ampun, hamba ini adalah dari warga masyarakat Desa Kerobokan. Terus tujuan untuk apa tangkil ke Bapo gitu istilah. Akhirnya diutarakan bahwa di Kerobokan terjadi wabah penyakit. Akhirnya beliau memberikan saran, memberikan petunjuk bahwa yang membuat penyakit, yang nyakit itu adalah Ki Buto Ijo. Karena orang-orang yang kesana itu sembarangan, tanpa minta izin, tanpa basa-basi, akhirnya ngambil sesuatu, beliaulah yang menyakiti. Akhirnya setelah diberikan begitu, ada pesan beliau dan yang Dwi Jenderal, nanti sesampainya di daerah tersebut, bikinlah di situ gedong untuk linggih Ki Buto Ijo berupa tugu yang dijabo itu tadi, dan untuk Betaro Mas Ceti bikinkan dia juga penyawangan di situ, dan untuk petilasan Danyang Berjana sinilah dia bikinkan gedong untuk penyimpanan peti beliau di situ katanya. Tapi di situ memang ada, tapi tidak boleh di expose, tidak boleh. Nah setelah dibuat pura kayak gini, dulu ini kan belum pura, hanya mungkin Sanggaragung dan sebagainya, disarankan akhirnya masyarakat Kerobokan untuk melunas penayuh Driki ring di tengah. Nah akhirnya setelah diadakan upacara, damailah desa, tenteram kembali, tidak ada gangguan apa-apa gitu. Salah satu pura yang berhubungan dengan perjalanan suci beliau adalah Pura Peti Tengat. Pura ini menjadi penting karena disinilah beliau menempatkan pecanangan, yang mana pecanangan beliau merupakan simbol pusat ilmu pengetahuan yang meliputi bidang ekonomi, politik, keamanan, dan sosial budaya. Yang kemudian pecanangan tersebut dijaga oleh I Buto Ijo dengan setia. Pecanangan ini adalah termasuk benda terakhir yang beliau tinggalkan di tempat ini sebelum Danyang Nirarte menuju Uluwatu untuk moksa. I Buto Ijo mendapat tugas mulia serta ia mendapat anugerah dari Danyang Nirarte yang berupa mantra mandi. Ia ditugaskan untuk nengetang pecanangan beliau sehingga disebut Peti Tengat. Cerita simbolis tentang Buto Ijo dan Peti Tengat kepada kita agar kita selalu mendalami ajaran agama, filsafat, sastra, dan sistem pengetahuan yang tak ternilai harganya guna menghadapi masa sekarang dan masa yang akan datang. Ini namanya Padmosano ya, untuk yang udah umum ya. Kalau yang di pura di sini, yang sebelahnya lagi maaf ya, namanya Pelingi Datu. Terus ya berikutnya saat ini juga Pelingi Sadpada namanya ya, sedang. Terus yang ini Meru ya, seperti umumnya juga ada Merunya kan bervariasi, ada Tumpang 3, Tumpang 7, Tumpang 9, dan 11 yang paling besar. Ya, terus lanjut. Kalau di sini sebelah kita ini, ya adik lihat, kasih lihat kan. Ya ini Pelik Agung. Ya, ya terus udah yang satu lagi. Yang sini yang utama
dinamakan Gedung Gede ya. Dulu. Nah, berikutnya hati-hati. Nah, ini Gedung Kemar. Ya, dia dah yang sebelahnya. Terus yang berikutnya Manjang Sakuluang yang bisa biasanya dipercepat Manjang Seluang paling dinamakan seperti itu karena dipercepat. Yang aslinya Manjang Sakuluang. Ya, terus berikutnya nah, tadi kalau adik udah tahu Kori Agung, Kori Banget udah sebenarnya. Terus yang ini nah, ini udah lihat. Nah, namanya Balegong ya, Balegong, tempat gongnya untuk ditempatkan biar tidak kena panas hujan dan ya, untuk pementasan juga, untuk nabuh. Nah, berikutnya Pengerauhan atau yang bisa sering disebut Balai Panjang. Juga dinamakan seperti fungsinya ya, gedung simpen untuk menyimpan segala perbendaharaan yang ada di ya, kodenya hal seperti yang penting lah intinya. Untuk keagamaan di sini juga ada di sana. Wastronya beda lagi, bukan untuk, tapi untuk sarana yang di sini yang saya lihat itu ya pokoknya penting-penting untuk sarana keagamaan di sini. Terus yang lagi satu ini dinamakan Balai Kemar dengan posisi yang sudah nyata kemar, yang namanya kemar gitu. Seperti itu dinamakan untuk nanti siapa kegunaannya untuk melasti datang pesanak putu ya, pesanak putu nido rau di sinilah ditempatkan karena beliau akan tangkil ya ke segara untuk mensuci. Sehari sebelumnya beliau rau di sini lah ditempatkan di Balai Kemar. Dan yang terakhir, nah ini pelinci dinamakan Nago Gombang ya. Nah, kalau sejarah ya sedikit aja tahu dulu sejarahnya ada pohon sawu Bali. Terus ditebang. Dulu ditebang ya. Terus karena sesuatu dan mungkin ada gimana, ada puisi sehingga digentos lah. Menjadi pelinci seperti ini yang dinamakan Nago Gombang. Ya. Di areal Pura Petitengat terdapat dua komplek pura antara lain Pura Mas Jati, Ulun Tanjung yang terletak di sisi selatan dan Pura Petitengat di sebelah utara. Pujawali Pura Petitengat jatuh setiap 210 hari sekali, tepatnya Rahina Buddha Cemeng